Ya, materi kita yang kelima adalah materi tentang QoS ya. Materi tentang QoS. Setelah materi sebelumnya kita membahas tentang proses translasi dari nomor-nomor PSTN, nomor-nomor yang standar E164 menjadi based on IP dengan DNS enum, maka kita sekarang membahas tentang QoS-nya. QoS jaringan NGN, aspek QoS jaringan NGN. QoS apa? QoS Quality of Service, indikator untuk menunjukkan apakah performansinya baik atau tidak. Setelah kita capek-capek membangun sebuah jaringan, maka untuk mengukur apakah jaringan yang kita bangun handal atau tidak, kita ukur dengan quality of service. Nah, untuk membahas itu, kita perlu melihat kemungkinan permasalahan yang terjadi pada jaringan. Ini adalah ilustrasi permasalahan pada transmisi yang berbasiskan IP. Kita lihat di sini sebelah kiri adalah gateway dari pengirim, katakanlah, sebelah kanan adalah gateway dari penerima. Di dalam gateway ini ada proses coding decoding, karena kita menggunakan transmisi berbasiskan IP. Kemudian gambar tabung silinder ini menyatakan backbone atau transmisi atau transport yang digunakan. Nah, pada proses pengiriman komunikasi data di jaringan NGN ini yang berbasiskan paket data, maka kita mengirimnya sudah dalam bentuk paket per paket. Nah, paket ini dari sisi pengirim akan melewati gateway. Di dalam gateway ini akan ada proses, apakah prosesnya nanti buffering, queuing, atau scheduling, macam-macam. Kemudian setelah itu paketnya akan dikirimkan pada media transport ini. Nah, pada pengiriman paket per paket ini yang mungkin terjadi ada paket yang hilang. Ada paket yang hilang. Contoh misalkan seperti ilustrasi gambar merah ini, paket yang hijau adalah paket yang dikirimkan, dan paket yang merah ini ada paket yang hilang. Nah, paket yang hilang ini bisa disebabkan oleh jitter yang cukup tinggi. Jitter apa? Jitter adalah variasi delay. Delay yang terjadi dan bervariasi itu menyebabkan di sisi penerima itu menjadi tidak sinkron secara time, kemudian paketnya pun menjadi kemungkinan loss atau kemungkinan hilang. Nah, ini yang terjadi pada permasalahan di transmisi IP. Dan pada konsep TCP yang menggunakan transport TCP layer 4-nya, maka kalau hilang akan dikirim lagi oleh TCP. Tapi kalau dia menggunakan UDP, maka dia tidak akan dikirim ulang lagi. Nah, apa kira-kira pendekatan solusinya? Nah, pendekatan dari permasalahan ini, yang pertama, router sendiri dia tidak dapat memprediksi terjadinya temporal congestion pada suatu link. Congestion itu artinya yang mau ditampung lebih besar daripada media penampungnya. Kemudian permasalahan yang kedua, tidak ada pengklasifikasian untuk menentukan prioritas dari jenis traffic-nya. Jadi contoh misalkan Nando nih, misalkan dia traffic voice.
Kemudian Adinda dia menggunakan traffic video. Kemudian Aminah mungkin FTP, kirim data. Maka jenis-jenis traffic ini kan berbeda. Nah, ini tidak ada layanan prioritas, tidak ada pengklasifikasian seperti itu. Tapi kalau kita nanti bicaranya di jaringan 4G LTE, itu sudah ada pengklasifikasian tersebut, ya, berdasarkan jenis layanan. Ini ceritanya di jaringan IP yang katakanlah di slide pertemuan ini masih membahas tentang jaringan yang belum ada pengklasifikasian. Kemudian yang ketiga, permasalahannya kualitas dari layanan end-to-end itu tidak dapat dilakukan. Maksudnya apa? Maksudnya jaringan itu harusnya mampu melihat kualitas dari ujung ke ujung dari jaringan. Dari sisi pengirim hingga sisi penerima. Lalu yang dibutuhkan artinya apa untuk menyelesaikan permasalahan ini? Yang dibutuhkan adalah QoS yang bisa membedakan layanan, differentiated service. Jadi QoS-nya, quality of service-nya, harus bisa beda-bedain antara anak kuliahan dengan yang masih SMA, dengan yang masih SMP. Harus bisa membedakan antara ukuran dari kualitasnya. Jangan sampai pertanyaannya sama, kan begitu. Perlakuannya sama. Nah, maka artinya kita perlu ada metode classifying, yaitu mengklasifikasi paket menjadi beberapa jenis atau kelompok kelas. Yang kedua, untuk menyelesaikan permasalahan 3 di atas ini, perlu suatu metode antrian, kan? Antriannya dibedain. Contoh kayak kita mau ke mana? Mau ke Dufan, gitu kan, ya. Ada 2 antriannya, antrian premium sama antrian yang non premium. Kalau antrian yang premium yang bayar mahal, kan, antriannya lebih. Atau kalau pernah mau bikin paspor aja dulu, paspor di kantor imigrasi, antara yang daftar online dengan yang daftar offline dibedain. Antara antrian online lebih sedikit kelihatan, offline panjang. Jadi yang pasti ada perbedaan dibuat untuk antrian. Yang ketiga, ada proses penjadwalan. Jadi prosesnya untuk kelas-kelas yang berbeda dibedain. Contoh, kalau yang kelas VIP yang dijadwalkannya berbeda jadwalnya dengan jadwal yang tidak VIP. Nah, dengan 3 macam ini kita harapannya bisa melakukan differentiated services. Beda gitu, ya kan? Yang kedua, untuk solusi pendekatan terhadap permasalahan 3 di atas, itu kita butuh alokasi bandwidth yang secara end-to-end. Jadi dari sisi pengirim hingga di sisi penerima, itu kita tahu bandwidth-nya atau media yang bisa ditampungnya sebesar apa. Makanya dibilang QoS Integrated Service. Oke. Lalu nah, kemudian sampai sini ada pertanyaan. Tidak ada? Kalau gitu kita lanjutkan tentang pendalaman tentang differentiated services ini. Nah, pada jaringan berbasiskan IP ini, maka yang pertama tadi yang umum kita gunakan adalah klasifikasi jenis traffic
dan memberikan prioritas tinggi pada traffic tertentu. Yang dalam hal ini real time diberi prioritas yang tinggi. Yang non real time diberi prioritas di bawahnya. Nah, ini menggunakan IP precedence. IP precedence itu apa? IP precedence itu adalah dalam ukuran packet size di layer IP, di layer network. Ingat-ingat lagi mata kuliah Jalkomdatnya, itu ada jatah sekian bit ya. Jadi kalau kita lihat ada di layer 3 itu untuk IP source-nya, untuk IP destination-nya, kemudian untuk header-nya, kemudian ada di situ untuk checksum-nya, kemudian ada juga di situ untuk IP precedence-nya ini. Namanya Traffic of Service, TOS. Nah, di IP precedent ini nanti akan dibagi-bagi. Dibagi-bagi apakah konten yang dibawa itu klasifikasi A atau B atau C atau D dan seterusnya. Itu kita menggunakan IP precedence. Nah, yang kedua menggunakan antrian wait fair queuing. Jadi menggunakan antrian dengan metode pembobotan pada setiap router. Jadi di router itu kita tanamkan metode antrian dengan pembobotan. Kenapa kok dengan pembobotan? Ada juga yang tidak pembobotan. Contoh misalkan metode antrian yang paling umum dipakai adalah first in first out misalkan. Siapa yang duluan datang, ya dia yang diteruskan. Siapa yang terakhir datang, dia dibelakangkan. Atau bisa juga dengan fair queuing aja, tidak ada pembobotan. Maka bukan fair queuing, priority queuing ya. Jadi yang mana yang prioritasnya tinggi dan dia dilewatkan, yang mana yang prioritas rendah dibelakangkan. Tapi nanti ada masalahnya. Permasalahannya kalau yang lewat itu yang prioritas tinggi terus, maka yang prioritas bawah nggak dilewat-lewatkan, jadinya dia nggak akan terkirim, jadi paket loss jadinya. Nah, maka dengan adanya metode pembobotan ini dibobotkan dulu nanti. Misalkan ada Meli yang prioritasnya tinggi, Aminah prioritasnya tinggi, kemudian Olive itu prioritasnya tinggi, Andi prioritasnya rendah. Maka ketika tiba di salah satu router, maka keempat ini direkap dulu. Oh, ada 3 yang tinggi, oh ada yang 1 yang rendah. Maka dikasih bobot nih. Yang tingginya ngapain dulu nih? Misalnya tingginya video, voice katakan, real time, harus real time. Yang kedua video, yang ketiga kirim data aja, yang keempat gaming misalkan. Maka dikasih prioritas, dikasih pembobotan maksudnya. Misalkan sekian persen, baru dikirimkan. Maka yang bobotnya rendah pun dalam hal ini masih dapat jatah untuk dikirimkan. Itu perkembangan dari mekanisme antrian. Lalu yang ketiga, ada metode motong-motong paket. Yang besar itu dipotong menjadi paket yang kecil-kecil. Nah, paket besar ini biasanya dari local area network. Dipotong-potongnya dengan metode link fragmentation and interleaving, LFI ya. Logikanya gimana? Logikanya jika kita misalkan mau memasukkan batu besar dalam sebuah wadah, dalam sebuah ember, ada batu besar, ada batu kecil. Nah, sulit kita kalau memasukkan batu besar itu karena nggak muat atau butuh effort.
maka kita pecah-pecah. Kita pecah-pecah batu itu, baru kita masukkan. Itu lebih gampang. Kemudian interleaving itu ada batu yang ukurannya besar, ada yang batu agak kecil-kecil. Nah, maka yang tergantung nanti antara apakah yang batu besar kalau mau lewat, yang kecil minggir dulu, atau yang kecil kalau mau lewat, yang besar minggir dulu. Itu logikanya seperti itu. Nah, nah ini adalah penjabaran dari klasifikasi traffic tadi menggunakan IP precedence. Nah, pada pada format dari layer 3 untuk network IP, maka pada pada format pengiriman IP, katakanlah hal ini IP versi 4. Nah, di sini ada sekian bit yang digunakan untuk traffic of service. Traffic of service. Dan kita akan mengambil 3 bit yang pertama, itu yang akan digunakan menjadi IP precedence. Ya. Jadi menggunakan 3 bit dari bit TOS pada bagian header IP-nya ini. Nah, kemudian nanti akan dapat diklasifikasikan 6 jenis traffic. Tambah nanti 2 klasifikasi sebagai backup cadangan. Nah, kalau kita lihat di sini ada tabelnya, hubungan antara nilai class of service yang ada 6 tambah 2, 8, dengan IP precedence-nya, dengan differentiated service code point-nya. Ya. Misal, class of service 0, itu IP precedence-nya 0. Ya kan? Itu untuk rutin. Kemudian 3 bit pertamanya berarti kalau dia 0 kan 0, 0, 0 aja. Ya. 0, 0 aja kan. 0, 0, 0. Lalu kemudian class of service 1. Itu IP precedence-nya 1. Ya kan? Itu untuk priority. Lalu yang ketiga ada class of service 2. IP precedence-nya 2, 0, 1, 0, kan? Itu untuk immediate. Lalu class of service 3, itu IP precedence-nya 3, 0, 1, 1. Itu untuk flash. Lalu class of service 4, itu untuk flash override. IP precedence-nya 4, jadi 1, 0, 0. Lalu class of service 5, itu critical, itu IP precedence-nya 5, 1, 0, 1. Lalu untuk yang tadi dikatakan backup, untuk class of service 6, internet, IP precedence-nya 6, 1, 1, 0. Kemudian yang terakhir, class of service 7. Untuk network, IP precedence-nya 7, 1, 1, 1. Nah, kemudian ini dari mana differentiated code point ini? Kan tadi kita ingat bahwa TOS itu ada 6 bit ya. Ada 6 bit. Maka kalau misalkan dia class of service 0, berarti kan 0, 0, 0. Ini adalah X, X, X. Ya kan? Nah, XX ini kan ada berapa kemungkinan ini? XXS ini. Kalau dia XXS ini 0, 0, 0, berarti kan 0 ya. Kemudian kalau dia yang paling tinggi, 1, 1, 1, berarti kan 7 ya. Benar ya, 7 ya. Makanya ini untuk class of service 0, DSCP-nya
0 hingga 7. Kemudian untuk class of service 1 itu kan 0, 0, 1, X, X, X. Ya. Maka jika XX-nya ini 0, 0, 0, itu bermula dari 8. Benar ya? 8 ya. 1, 2, 4, 8. Dan kalau XX-nya ini maksimum 1, 1, 1, maka dia sampai 15 kan. Dan seterusnya hingga kita dapatkan angka ini. Nah, ini adalah format dari TOS, di mana di 3 bit pertama itu yang disisipkan menjadi IP precedence-nya. Ada pertanyaan begini? Oke, kalau ada dilanjutkan. Maka kita ingat-ingat lagi di materi kuliah Jalkomdat ketika kita membahas layer OSI yang 7 layer atau yang menggunakan layer TCP/IP yang 4 layer, maka pada layer network IP itu ada format seperti ini, format paket seperti ini. Nah, di bagian tengah itu ada untuk informasi source dari address-nya. Jadi IP address sumber kan. Kemudian di bagian tengah juga ada IP untuk destination-nya, IP tujuan. Lalu kemudian ada header-headernya banyak, dan salah satunya adalah yang tadi di TOS tadi. TOS tadi yang panjangnya adalah 6 bit. Nah, itu letak TOS pada paket dari IP header ya. Nah, kemudian kita lanjut. Ada pertanyaan, jika ada langsung aja. Jika tidak ada, kita lanjutkan mengenai yang kedua, yaitu mekanisme setelah tadi di IP precedence kan ini. Kemudian yang kedua kita membahas tentang mekanisme antrian ini. Mekanisme antrian. Maka kita harus membahas tentang mekanisme packet forwarding ya. Packet forwarding ya. Kita lihat di gambar ilustrasi ini, gambarnya cukup mudah untuk dipahami kalau dilihat. Ini adalah interface input, apapun itu ya. Artinya ini ada sumber lah ya, sumber. Kemudian di dalam kotak besar ini ada sebuah mekanisme di dalam. Ada sebuah mekanisme. Sebut aja forwarding engine ya. Forwarding engine. Lalu kemudian di dalam kotak besar ini ada fungsi admission control. Ya. Tugas dia adalah gimana cara ngatur-ngatur antrian. Itulah gampangnya. Kayak kalau sekarang kira-kira kalau mall, kita masuk mall ada aturan sejak PPKM dibatasi 50% dari kapasitas. Nah, maka ketika kita mau masuk mall ada petugas yang ngecek berapa orang ya sudah di dalam. Nah, berapakah kapasitas dari mall ini? Nah, dicek-cek sama dia kan. Nah, proses ngecek-ngecek itu adalah tugas dia sebagai admission control. Kenapa ada fungsi kayak gitu-gitu? Karena antara yang masuk dengan daya tampung itu terbatas. Kalau nggak terbatas, nggak perlu ada kayak gini-gini. Bebas saja. Kayak kita masuk lapangan bola, kan nggak perlu dicek-cek. Nah, sekarang karena ada pembatasan antara kapasitas yang penampung dengan jumlah yang mau ditampung agar tidak meluber. Nah, itu perlu ada admission control ini. Kita lihat di sini fungsi yang pertama ada classifier. Jadi dia mengklasifikasikan, membagi-bagi kelas ya. Dia melakukan pengelompokan paket jadi kelas-kelas paket. Kelas apa? Yang kelas A. OIS apa? Kelas B. Dio kelas apa? Kelas C. Data kelas apa? Kelas D. Gaming misalkan seperti itu ya. Lalu kemudian si petugas tadi ini yang admission control, dia itu harus tahu berapa sebetulnya daya tampungnya, daya tampung di sini.
Maka artinya dia mengetahui sumber daya yang mau masuk dengan daya tampung dari bucket ini, ya kan. Lalu kemudian kita lihat di sini ada polishing and marking, ya. Nah, ini apa ini? Nah, di sini ada warna hijau, ada warna merah. Kita lihat ini. Setelah diklasifikasikan, kemudian di bawah pengawasan si admission control, setelah diklasifikasi lalu masuk mengenai polishing and marking, ya. Jadi fungsi dia apa? Fungsi dia adalah melakukan kebijakan, ya, pemeriksaan profil paket yang datang dan profil yang telah terdefinisi. Jadi dia menanda-nandain nih, tanda-tandain. Oh, video tadi ya, video. Kalau gitu kamu dikasih label, Ibarat kalau kita mau kita mau ada acara orientasi mahasiswa baru yang outdoor, ya kan, kita suka kasih tanda. Yang mana yang kesehatannya prima, ya, warna hijau, kasih bendera di lengan, ya kan. Baru yang agak-agak ada kelemahan, ya, warna kuning. Yang sakit warna merah, kita kasih tanda, kan. Kita kasih tanda. Nah, kita kasih tanda, nanti perlakuannya kan berbeda. Tanda itu berimpact pada perlakuan berikutnya. Lalu kemudian setelah kita ada nandain si paket, maka kita lakukan antrian dan penjadwalan. Kita lakukan antrian, queuing, dan scheduling. Nah, ini nih. Udah kelihatan dia diantrikan, lalu dijadwalkan. Lalu dia keluar dari box ini, masuk ke interface dari output. Nah, apa yang terjadi di queuing dan scheduling? Di queuing ini dia mengatur penempatan paket sebelum diteruskan ke output interface. Jadi dia bikin antrian. Nah, kalau misalkan kita mau beli tiket bioskop, lagi ada film viral misalkan, ya, maka antriannya itu agar tidak panjang mengganggu ke belakang, bisa jadi dibikin antriannya modelnya mengular, ya kan, melingkar-lingkar gitu. Nah, kemudian ada yang memang VIP, maka queuing-nya berbeda, bikin yang lurus saja, karena sedikit, nggak perlu dibikin sampai mengular metode antriannya. Kemudian penjadwalan, dijadwalin yang mana dulu nih, yang mana dulu yang masuk. Oh, yang VIP dulu dihabiskan, baru yang biasa-biasa. Fungsinya scheduling. Nah, pada proses queuing dan scheduling ini banyak topik pembahasannya, dan ini kebetulan tesis saya juga waktu itu ada membahas tentang ini, tapi untuk diterapkan pada jaringan 4G LTE. Kalau mau bisa di searching, nanti ada Desa Ginting tentang 4G LTE, apa ya, saya jadi lupa juga judulnya. Cari aja Desa Ginting, nanti muncul di situ. Nah, jenis queuing ini ada berapa macam, tadi sudah disinggung, ya. Yang pertama ada yang paling sederhana, Vivo, ya. Siapa yang duluan datang, yang dia masuk, gitu kan. Antrian tunggal. Dia bekerja bagus kalau dia tidak ada congestion, ya. Tidak ada congestion. Jadi pokoknya siapa yang datang, ya udah masuk, datang masuk. Jadi nggak ada proses congestion di situ, tidak ada congestion. Artinya sistem masih mampu, punya daya tampung untuk semua yang datang lewatkan, semua datang lewatkan. Yang penting siapa duluan. Nah, yang kedua ada jenisnya fair queuing, ya. Jadi paket yang datang akan dibagi dalam beberapa kelas-kelas. Dan setelah dibagi berkelas-kelas, nanti setiap antrian akan memperoleh jadwal secara round robin. Round robin ini apa? Round robin ini metodenya bagi rata. Jadi ada berapa kapasitasnya? Ada 10. Ada berapa yang datang? 10. Ya udah, masing-masing 1. Gitu. Bagi rata aja deh gitu.
Ada berapa? Ada 20 yang datang. Kapasitas berapa? 10, berarti setengah-setengah. Udah bagi rata. Nah, kemudian yang ketiga ada WFQ tadi, yaitu wait fair queuing. Antrian yang diberi pembobotan. Jadi paket kecil mendapatkan bobot yang besar. Paket yang kecil mendapat bobot yang besar. Diduluankan dia. Kemudian setiap paket, misalkan contoh A 100 byte, B 50 byte. Berarti setiap 2 paket B dikirim 1 paket A. Itu proses penjadwalannya, ya kan? Habis ngirim paket B 2 kali, kirim yang A. 2 kali yang B, kirim yang A. Nah, itu ya. Dan banyak lagi, tidak hanya 3 ini. Banyak lagi metode queuing dan scheduling. Lalu kita lanjutkan mekanisme dari packet forwarding ini. Nah, ini misalkan ada paket data ya. Ada flow 1, 2, 3, 4. Ya, flow 1, 2, 3, 4. Kemudian kita kelompokkan berdasarkan jenis traffic. Lalu kemudian setiap antrian memiliki bobot bandwidth yang dialokasikan. Kemudian data rate minimum dapat digaransi. Kalau kita lihat di gambar ini 4 paket ini akan digunakan metode round robin. Round robin bagi rata ya. Lalu kemudian dia masuk ke dalam metode wait fair queuing ini. Kita lihat di sini. Ini yang satu itu ada 100 byte. Contoh misalkan paket voice. Yang dua ini ada 200 byte. Contoh misalkan ini paket data. Ya. Lalu kemudian masuk ke dalam sistem ini, diklasifikasikan, lalu kemudian dimasukkan dalam antrian yang satu, ya masuk dalam antrian yang satu. Yang dua masuk dalam antrian yang dua. Lalu kemudian dijadwalkan yang satu-satu dulu, satu-satu kirim, satu-satu. Lalu yang kemudian yang dua, yang dua. Nah, jadi akhirnya di interface output jadinya 211. Ini setelah melewati proses packet forwarding ini. Nah, ini yang terjadi pada proses WFQ ini. Nah, kemudian ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita lanjutkan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Kalau ada, langsung saja. Nah, sekarang masalah paket besar. Ada masalah paket besar. Tadi kita udah singgung, paket besar itu bisa kita pecah-pecah dalam hal ini. Nah, kita coba lihat ilustrasinya. Misalkan paket VoIP itu 50 byte. Paket data itu besar, 1500 byte. Nah, umumnya traffic dari local area network. Maka setiap satu paket data itu akan dikirim 30 paket VoIP. Ya, dibagi rata, dibagi aja gampang kan? Bagi 1500 bagi 50. Namun saat paket data dikirim, si kelompok paket VoIP ini nunggunya harus lama jadinya. Nunggunya lama. Nunggu paket data sampai 30 kali dulu. Jadi si VoIP ini nunggunya lama. Nunggunya lama, maka delay-nya lama, kan begitu. Nah, ilustrasinya seperti ini misalkan. Ilustrasinya ada paket audio yang kecil-kecil ya. Kemudian ada paket data nih. Paket data besar. Maka dia harus nunggu lama, nunggu untuk si paket data ini setelah ini belum dipecah-pecah ya. Masih satu gelondongan ini terkirim. Kemudian maka ada metode yang namanya LFI, link fragmentation dan interleaving.
yaitu bagaimana cara memecah-mecah paket yang besar-besar itu, kemudian di-interleavingkan. Fragmentation apa? Fragmentation adalah paket datanya dipotong-potong menjadi yang kecil-kecil. Interleaving adalah diatur sesuai dengan bobot mengenai proses antrian dan schedulingnya. Nah, kita lihat ilustrasinya misalkan seperti ini. Jika tanpa metode LFI dari router 1 ke router tujuan, katakan ya, router sumber ke router tujuan. Ini ada paket yang kecil audio, kemudian ada paket yang besar, paket data, misalkan yang 1500 tadi. Kemudian ada lagi paket kecil, ada lagi paket besar. Nah, delay yang terjadi pada audio ini besar pada periode-periode ini. Karena apa? Karena harus nunggu itu. Kemudian dengan adanya metode LFI, maka yang besar tadi dipecah-pecah. Paket yang tadi dipecah-pecah, lalu kemudian nanti akan dikirim dan tidak menunggu selama seperti yang LFI tadi, tanpa LFI tadi. Jadi dia bisa mengurangi delay, memangkas delaynya. Nah, tentu nanti di sisi penerima harus bisa ada proses menggabungkan kembali paket-paket yang tadi dipecah-pecah. Oke, itu proses LFI. Lalu kemudian kita lihat yang integrated service. Integrated service. Ingat tadi di sini kenapa kita membahas itu? Karena di bagian ini, nah, ada permasalahan. Permasalahan jaringan yang kita breakdown menjadi 3 hal ini bisa dilakukan pendekatan solusi dengan yang pertama tadi QoS differentiated service. Lalu kemudian di dalamnya banyak breakdown-nya. Lalu yang kemudian ada yang QoS integrated service. Bagaimana bisa node itu mengetahui end-to-end dari QoS-nya. Nah, ini integrated service. Dia fungsinya apa? Melakukan alokasi bandwidth end-to-end. Jadi dia lihat dulu ini. Jadi seorang ketua katakanlah ya, untuk mengatur bahwa kelas ini cukup atau tidak kursinya, dia lihat dulu secara keseluruhan. Oh, sampai dari jam 12 sampai jam 3, berapa total maksimum bakal yang mau masuk? Ada 100. Maka dia harus bisa memastikan bahwa jumlah kursi di dalam kelas itu kebutuhannya berarti 100. Maka dia melakukan alokasi bandwidth end-to-end sebelum informasi dikirim dengan cara, nah, jadi sebelum ada teman-temannya yang masuk ke dalam kelas, teman-teman ini analogi dari trafficnya atau informasinya, maka dia udah pastiin dulu, dia booking dulu nih, 100 kursi yang ada di dalam kelas ini, jangan dipakai ya, ini mau dipakai soalnya, direservasi ya kan. Kemudian kalau gitu ada metode reservasi di dalam jaringan komunikasi ini, komunikasi data ini. Lalu aplikasi menginformasikan karakteristik trafficnya dan kebutuhan sumber daya yang 100 tadi. Nah, lalu kemudian jaringan menggunakan protokol routing untuk menemukan jalur yang dapat dilalui. Jadi untuk menampung 100 orang ini, kira-kira ilustrasinya, kursinya harus dirapat-rapatkan ke pinggir dulu. Berbaris, jangan menyerong. Berbaris, rata, rapi. Nah, itu akan muat dia. Kira-kira gitu yang dilakukan oleh protokol routing. Lewat sini dulu. Lewat routing A dulu, router A dulu, router B dulu. Maka itu bisa tertampung semua. Lalu yang kelima,
reservation protocol. Nah, ada protokol reservasi digunakan untuk menetapkan status reservasi di setiap jalur yang akan dilewati. Jadi router A ketika dia melakukan proses reservasi sebelum informasi dikirim, dia lewatin nih router yang B. Oh, yang B kosong. Yang B booking ya. Jangan di ini ya, jangan ditempatin ya. Ntar lagi mau lewat nih traffic sekian. Itu dia melakukan reservasi protokol yang tugasnya seperti itu. Lalu pada setiap hop, admission control memeriksa apakah tersedia sumber daya yang cukup untuk menerima reservasi baru. Hop itu berarti satu pasang ya, jadi antara router yang sumber dengan yang tujuan, bagian admission controlnya memeriksa nih, apakah tersedia sumber daya yang cukup, apakah bandwidth cukup untuk kalau dilewatin lagi yang baru, cukup nggak? Nah, itu dia memeriksa. Lalu kemudian resource reservation itu ditentukan oleh klasifikasi paket dan mekanisme schedulingnya. Jadi resource untuk membooking tadi itu ditentukan oleh hasil dari klasifikasi paket dan metode scheduling yang digunakan. Nah, yang digunakan dua model layanan yaitu ada guaranteed service dan control load. Apa itu? Kita lihat. Nah, kita lihat yang pertama resource dari reservation protocol dulu, RSVP ya. Resource reservation protocol. Nah, gunanya apa? Kita singgung tadi untuk alokasi bandwidth end-to-end sebelum paket dikirim. Jadi sebelum paket dikirim, dia melakukan reservasi dulu sebelum paket dikirim. Kalau kita mau ada acara keluarga, mau makan-makan di sebuah restoran, itu kan baiknya kita reservasi dulu. Baik telepon atau kita ke sana, kita booking dulu kan ke sana. Ada 20 orang, Pak. Kita mau pakai meja 20 orang. Nah, setelah kita reservasi, maka meja yang punya kapasitas 20 orang atau 20 kursi, itu akan dikasih tanda sama petugasnya. Ada tanda namanya reserve. Jadi nggak akan dipakai orang. Jadi ketika tamu kita nanti datang, 20 orang ini tidak akan menunggu lama. Tinggal datang, oh sudah tersedia, tinggal masuk duduk, kan? Begitu. Nah, jadi itu analogi dari reservasi ini. Nah, sifatnya satu arah, lalu kemudian receiver oriented. Aktivasi RSVP ini oleh penerima. Lalu kemudian mendukung pengiriman unicast dan multicast. Dan tidak menentukan routing. Dia tidak menentukan routing, tapi dia bekerja sama dengan protokol routing yang ada. Nah, jenis RSVP ini yang tadi disinggung, ada control load, ada guaranteed service. Apa bedanya? Bedanya kalau dia guaranteed service, dia memberikan alokasi bandwidth dan memberikan garansi delay maksimumnya berapa. Tapi kalau control load, dia memberikan alokasi bandwidth, tapi nggak memberikan garansi delay. Ya. Bedanya itu. Nah, kita lihat contoh misalkan dalam proses operasi RSVP, ini ada dua, ada PET, ada RIS, ya, PET message dan reservasi message. PET ini dikirim dari sumber ke tujuan. Ini, misalkan ini ada S1, sumber 1 ada destination 1 tujuan. Sumber 2 ada destination 2, R1 router 1, R2 router 2, R3 router 3, R4 router 4. Nah, PET ini mendistribusikan informasi tentang traffic sumber yang akan dikirim dari pengirim kepada penerima. Yang warna tegas ya. Kemudian dia fungsinya menginformasikan karakteristik dari PET. Karakteristik dari PET yang dilalui hingga mencapai penerima. Nah, dia kasih, oh di jalur yang R1 ke R2 itu terjadi bottleneck sekian persen. Dia kasih tahu itu karakteristiknya. Kemudian
melakukan instalasi state yang diperlukan oleh REST message untuk mencapai pengirim. Nah, dia melakukan pendataan di state-state yang dia lewatin. Nah, kalau yang garis putus-putus itu adalah REST message yang dikirim setelah paket PET message diterima. Jadi setelah yang tegas-tegas ini diterima, lalu kemudian dikirim yang garis putus-putus. Nah, garis putus-putus ini dia berisi permintaan RSVP kepada node jaringan. Contoh misalkan setelah dapat informasi dari PET tentang jalur dan karakter dari PET yang dilewati, maka dia dapat info butuh 32 kbps katakanlah. Maka dia lakukan permintaan bandwidth reservasi 32 kbps untuk pengiriman traffic VoIP, kan? Nah, ini proses dari RSVP. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita lanjutkan. Sehingga setelah kita melihat tadi apa saja problem yang mungkin terjadi pada jaringan yang berbasiskan IP dengan melihat quality of service-nya, maka kita tahu kira-kira permasalahannya apa dan pendekatan solusinya apa. Dari situ kita bisa lihat untuk mengukur kehandalan suatu sistem, dalam hal ini NGN, maka kita bisa ilustrasikan seperti ini. Ini adalah katakanlah sender, ini receiver, kemudian mereka terhubung dengan jaringan telekomunikasi. Ini orang, ini disimbolkan device-nya adalah pesawat telepon ya. Kemudian ini adalah user network interface-nya. Apakah itu bebas ya, sisi aksesnya, apakah dia menggunakan kabel atau menggunakan wireless, bebas. Kita simbolkan aja user network interface. Maka kita bisa mengukur kehandalan dari jaringan telekomunikasi ini dengan mengukur network performance-nya. Apa aja network performance yang diukur? Ini nanti kalau teman-teman melakukan topik tugas akhir pengukuran seperti ini, maka yang diukur dari end to end ini adalah contoh misalkan delay, kemudian loss, kemudian frequency of fault. Berapa banyak terjadi gangguan dalam satu waktu pengamatan. Kemudian banyak lagi yang bisa kita ukur. Jitter juga bisa kita ukur, kemudian packet size bisa kita ukur, packet drop bisa kita ukur ya. Apalagi kalau kita masuk kepada jaringan komunikasi seluler, misalkan LTE, itu lebih banyak lagi KPI namanya ya. Yang delay loss itu kita sebut biasanya KPI, Key Performance Indicator. Setelah network performance ini, maka kita bisa juga mengukur quality of experience, QoE. Ya. Nah, itu kita ukur dari sisi sampai device-nya. Kalau tadi dari interface ke interface, sekarang dari device ke device. Contoh misalkan articulation in voice. Jadi kalau saya ngomong ini, warna suara saya kedengaran jelas. Nah, itu disimbolkan KPI-nya dengan biasanya MOS, Mean Opinion Score. Biasanya kalau dulu sebelum ada alat ukur yang canggih, itu dilakukan uji survei. Ada 5 orang nelpon ke 5 orang. Maka 5 orang, satu orang nelpon, yang nerima ada 5 orang. Yang orang pertama ditanya, suara saya jelas atau enggak? 1 paling tidak jelas, 5 paling jelas. Oh jelas, paling sangat jelas sekali, oh, berarti 5. Kemudian orang kedua ditanya, jelas atau enggak skala 1 sampai 5? Jelas, tapi mau 4 ya, 4. Jadi skornya 4. Dan seterusnya. Maka kita dapat nanti mean opinion score, rata-ratanya. Jelas atau tidak. Nah, tapi sekarang
sudah ada alat canggih yang bisa dilakukan oleh mesin untuk mengukur mean opinion score itu. Lalu yang kedua ada juga untuk block noise in video ya. Kita bisa mengukur berapa quality of video, misalnya kayak sekarang yang 144, kemudian apakah kualitasnya HD sampai 768 ya, macam-macam ya. Lalu yang paling atas setelah tadi device-nya yang kita ukur, kemudian ini adalah service quality ya, service quality. Ini lebih kepada customer satisfaction ya. Customer satisfaction. Oke. Nah, ini lebih kepada yang dirasakan oleh user. Contoh misalnya kayak kita ini kok terasa lambat ya internetnya. Nah, gitu. Nah, tapi itu pun nanti biasanya harus diterjemahkan dalam bentuk KPI QoE sebenarnya agar tidak jadi dugaan-dugaan. Tapi kadang-kadang ada juga, misalkan hasil pengukuran QoE-nya itu 10 Mbps, tapi user tetap aja mengatakan kok lambat ya. Nah, itu yang dimaksud oleh service quality ini. Jadi ini adalah pembagian dari cara menguji kehandalan jaringan telekomunikasi, dalam hal ini NGN yang berbasiskan IP. Kemudian yang terakhir, kalau kita lihat di sini, ini ada sebuah jaringan berbasiskan IP. Kita katakanlah ini jaringan carrier A ya. Ini ada user interface-nya, bebas. Apakah dia akses atau sisi aksesnya, apakah kabel, apakah wireless, bebas. Apakah pakai standar macam-macam, bebas. Ini tidak kita bahas di sini. Yang pasti di sini ada sebuah jaringan IP, kemudian dia terhubung ke device menggunakan akses user network interface macam-macam, ya kita bahas bagian ininya. Nah, kemudian pengukuran dari interface ini ke interface ini yang bisa kita ambil contoh, misalkan IP paket transfer delay-nya itu maksimal 70 milisecond. Maksimal ya. IP packet transfernya. Kemudian IP packet transfer delay variation itu 20 milisecond. Kemudian IP packet loss ratio 0,1%. Nah, kalau kita ambil contoh misalkan jaringan LTE yang sudah berbasiskan IP juga, itu delay-nya dibagi dua. Ada control plane, ada user plane. Ada yang delay untuk informasi traffic, ada yang delay untuk signaling. Kalau yang untuk traffic itu masih 100 milisecond. Tapi kalau di 5G itu hingga berapa kalau nggak salah 10 milisecond. Kemudian packet loss ratio itu 5%. Kalau di sini 0,1% maksimal, artinya nggak boleh lebih dari itu kan loss-nya. Lalu kemudian jika sebuah jaringan berbasiskan IP ini, katakanlah carrier A, dia kemudian punya interkoneksi dengan jaringan IP juga yang lain, contohnya carrier B. Maka interface-nya ini ada namanya interconnection on IP layer, kita sebut NNI ya. Ini hanya simbol sederhana saja, sebenarnya kalau kita breakdown ini lebih banyak lagi. Maka ada lagi metode pengukurannya untuk mengukur bagaimana kehandalan jika ada interkoneksi seperti ini. Maka kita ukur dari NNI-nya ke UNI yang di sisi pengirim ya. Katakanlah di sini mau berhubung ke interkoneksi ke IP network yang carrier B, kemudian di sini ada lagi UNI-nya ya, ini nggak digambarkan. Maka kita mengukur dari UNI yang di sisi sender ke receiver sampai di bagian interkoneksinya saja. Maka itu ada referensinya,
packet transfer delay-nya maksimum itu 50 milisecond. Kemudian untuk delay variasinya itu 10 milisecond. Untuk packet loss-nya itu lebih kecil lagi ya, lebih ketat lagi berarti. 0,05% maksimum, nggak boleh lebih dari itu. Nah, ini yang berdasarkan regulasi dari IP teleponi menggunakan OABJ phone numbers. Nah, ini adalah upaya-upaya untuk mengukur hasil rancangan teman-teman. Misalkan teman-teman yang merancang sebuah jaringan telekomunikasi, untuk mengukur performansinya, itu kita harus lihat QoS-nya. Cara pengukurannya seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan?